Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang State Auxiliary Organ atau SAO. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihan Alfi. Saya Rahman Jua Bertambah. Saya Umi Nadra. Saya Zara Safira. Saya Anissa Putri. Saya Anika Rahimdorat. Saya Nafrah Al-Sabila. Saya Raihan Sinaga. Saya Lutfi Farezi Mahfuz. Langsung saja ke video pembahasan kami. Lembaga negara di Indonesia terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada Constitutional State Organ dan yang kedua ada State Auxiliary Organ. Nah, di sini kita akan membahas tentang State Auxiliary Organ atau yang disingkat dengan SAO. SAO adalah suatu lembaga negara yang sifatnya adalah independen, tetapi tidak mencakupi yudikatif dan legislatif. Nah, selain SAO, di sini ada juga yang namanya NGO atau Non-Governmental Organization. Itu adalah suatu lembaga non-pemerintahan. Nah, kalau SAO itu tugasnya adalah membantu pemerintah, terutama di bidang eksekutif, karena pemerintah dianggap tidak mampu. Sementara NGO tugasnya memasuki tiga itu, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Karena inilah banyak sekali lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau yang biasa disebut dengan LSM. Munculnya SAO dikarenakan adanya tiga tekanan. Yang pertama, karena negara adalah organisasi hidup yang kebutuhannya berbeda-beda pada setiap masa. Yang kedua, karena tekanan internasional atau perkembangan global seperti adanya Komnas HAM dan perlindungan terhadap perempuan. Yang ketiga, karena tuntutan dari masyarakat. Masyarakat merasa tidak puas akan kinerja pemerintah, sehingga mereka meminta pembentukan KPK. Jadi kesimpulannya, kemunculan SAO itu dikarenakan adanya kebutuhan dari negaranya. 2. KPK. Pembentukan KPK dimulai pada tahun 2002 tak lepas dari tekanan internasional dan masyarakat domestik. Pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, Indonesia mengalami krisis multidimensional. Salah satu penyebabnya adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap tindakan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat tinggi negara. Nah, pada era reformasi, masyarakat menuntut adanya suatu lembaga yang memiliki kewenangan yang kuat dan independen terhadap tindakan korupsi yang dianggap sebagai penghambat utama pembangunan dan pemerintahan yang bersih. Salah satu instrumental penting yang mengaruhi pembentukan KPK adalah Konvensi PBB yang melawan korupsi. Masyarakat terus mendorong reformasi institusi hukum dan politik. Era pasca Orde Baru diwarnai dengan lemahnya penegakan hukum oleh instansi yang ada, seperti kepolisian dan kejaksaan, yang dianggap tidak independen dan rentan terhadap investasi yang politik. Hal ini diajukan oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lalu KPK mengadakan misi untuk pencegahan penyelidikan untuk kasus korupsi yang tragis. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia atau Komnas PA adalah lembaga independen yang hanya berfokus pada pemenuhan perlindungan dan advokasi hak anak yang telah sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia memiliki beberapa poin penting. Pertama, latar belakang pembentukan. Dasar hukumnya dibentuk berdasarkan akan kebutuhan perlindungan hak anak yang telah dijamin oleh Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adapun tujuan utamanya yaitu memberikan advokasi, edukasi, dan tanggung jawab kepada anak Indonesia dari berbagai pelanggaran hak, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran anak. Yang kedua ada tugas dan fungsinya, yaitu pertama advokasi. Advokasi adalah mengadvokasi hak anak melalui pengaduan, mediasi, serta pendampingan hukum dari berbagai pelanggaran kasus kekerasan dan juga terhadap pelanggaran anak. Yang kedua ada edukasi, yaitu memberikan kesadaran kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan juga kampanye publik. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi, itu mengawasi implementasi kebijakan dan peraturan perlindungan anak oleh pemerintah
instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga internasional dalam upaya perlindungan anak. 3. Program dari Komisi Perlindungan Anak yang pertama penanganan kasus anak, yaitu konsultasi dan pendampingan hukum terhadap anak yang mengalami kekerasan. Yang kedua, peningkatan kesadaran publik, melakukan kampanye dan mempromosikan tentang anti kekerasan terhadap anak. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan, melatih orang tua dan masyarakat untuk mengembangkan lingkungan sehat anak. Yang isu-isu di Komisi Perlindungan Anak, yang pertama KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. Yang kedua eksploitasi anak, yaitu eksploitasi seksual dan tenaga kerja. Yang ketiga pengabaian terhadap kesehatan dan pendidikan anak. Yang keempat diskriminasi terhadap anak-anak yang mengalami disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Yang kelima, tantangan dan hambatan Komisi Perlindungan Anak. Kekerasan terhadap anak masih sering terjadi. Yang pertama, kasus kekerasan fisik, seksual, dan emosional masih sering terjadi. Yang kedua, eksploitasi anak, perdagangan anak, pekerjaan anak di bawah umur masih terus menjadi ancaman serius. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat belum memahami seperti apa hak-hak anak. Yang keenam, peran masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang hak-hak anak, tanda-tanda kekerasan pada anak, serta cara melaporkan kasus kekerasan. Yang kedua, segera melaporkan setiap kasus kekerasan atau eksploitasi anak yang diketahui kepada Komisi Perlindungan Anak. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dengan cara menjadi relawan di lembaga perlindungan anak untuk membantu dalam berbagai kegiatan. Raja, kesimpulan KPK apa? Kesimpulan KPK, KPK memiliki pesan sentral dalam memberantas korupsi dengan tugas-tugas sebagai berikut. Menyelidiki, berarti orang itu menyelidiki. Orang itu di lapangan dan menuntut. Dari menyelidiki dan menuntut berarti dia dan mencegah tindak pidana korupsi. Melakukan koordinasi dan supervisi terdapat instansi yang berwenang memberantas korupsi. Vi, jadi gimana nih kesimpulannya? Jadi kesimpulan dari Lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak ini ialah lembaga ini sengaja dibentuk karena adanya kondisi birokrasi yang dinilai kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan umum. Adapun tugas dari lembaga ini ialah melakukan mediasi atas sengketa-sengketa pelanggaran anak. Dan adapun fungsi lainnya ialah memantau dan memastikan perkembangan anak di Indonesia itu dapat berjalan dengan lancar. Contohnya, kamu lihat anak di sana. Nah, anak di sana dapat melakukan kebebasan hak-haknya karena adanya perlindungan Komisi Nasional Perlindungan Anak ini. Jadi, sekian dari kesimpulan materi kali ini. Terima kasih. Demikianlah video pembahasan kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.